Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi. Fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, idza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi madza yuqimuk. Jadi ini bab mengenai ketika Anda kepingin tahu sebenarnya kadar, posisi, makom, derajat, atau suasana yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini di mana sebenarnya. Anda misalnya kepingin tahu, aku ini sebenarnya minal muttaqin atau minas sabirin atau minas syakirin atau minas shalihin, atau malah justru minal munafikin, minal zalimin, minal musyrikin, bahkan minal kafirin, na'udzubillah. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu? Apalagi yang berkaitan dengan makom kita. Nah, maka beliau mengatakan, idza aradta an ta'rifa qadraka indah. Kalau kamu kepengin mengenal kadar posisimu di sisi Allah saat ini, ya fanzur fi madza yuqimuk. Maka lihat di mana Allah memakomkan saat ini Anda. Anda tahu itu sebenarnya. Jadi begini. Jadi kita ini ahlul bu'di, kalangan yang lagi jauh dari Allah, atau ahlul qurbi, kalangan yang sedang dekat dengan Allah, apa enggak? Ya. Jadi apakah aku tergolong ahlus syaqawah misalnya, kelompok orang yang celaka saat ini, atau kelompok orang yang bahagia saat ini? Fanzur, lihat di hati kita. Hatimu sedang ada di mana? Aku sedang lalai. Hatiku sedang mengikuti selera nafsuku. Oh, berarti posisiku ada di golongan orang-orang syaqawah, orang-orang celaka ini saat ini. Lah, untung kalau Anda sadar. Kalau enggak, nanti celaka yang berlipat-lipat, berlapis-lapis. Untung kita sadar, cepat taubat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, astaghfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Makanya harus sering-sering kita tengok suasana hati kita ini. Ya, kelihatannya, waduh, ini menang. Hatimu gimana? Yang dilihat oleh Allah kan hatimu. Enggak taunya hatiku sedang lalai, sedang jauh dari Allah. Oh, ahlus syaqawah kita, golongan orang celaka, ahlul bu'di, golongan orang yang jauh dari Allah. Ini mengenaskan betul. Kalau orang bilang, wah ini malah bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kalau kita dalam posisi kita bertauhid, beriman, intim dengan Allah, mengingat Allah, oh iya, berarti kita di posisi yang disebut fa'anta mimman sabaqat lahul husna wa ziyadah. Ya, orang-orang yang memang oleh Allah diposisikan di posisi kelompok yang luhur dan indah, agung.
Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu kalau hendak mengangkat derajat hambanya, nah ini dawuhnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau Allah hendak mengangkat derajat hambanya, maka si hamba pun dibukakan pintu-pintu ta'ah. Seakan-akan ta'at itu ada di depan dia. Dan pintu-pintu maksiat serta hawa nafsu ditutup oleh Allah. Seakan-akan namanya maksiat dan nuruti hawa nafsu itu nggak ada. Oh, itu tandanya posisi Anda sedang dinaikin nih derajatnya ini. Naik nih aku nih. Kok aku rasanya deket terus dengan Allah. Kepengennya ibadah terus. Dan sebaliknya, wa idza ahanahu Allahu abdan, kalau Allah kepengin merendahkan derajat hambanya, degradasi, diturunkan ke lembah hina, dibukakanlah oleh Allah pintu maksiat dan dukungan hawa nafsu yang luar biasa di situ. Sedangkan pintu taat tiba-tiba ditutup oleh Allah. Tek. Celaka kita, ahlus syaqawah kita. Nah, kalau Anda nggak sadar, wah, bahaya besar itu. Bahaya besar. Lebih, makanya, nah itu, ya. Ini posisi kita sendiri, ini posisi kita untuk melakukan muhasabah sebenarnya. Evaluasi, muhasabah, ya. Kriteria apa? Apakah kita min ahlil qurbi atau min ahlil bu'di dan seterusnya, ya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis qudsi disebutkan, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Khalaqtul khaira wasyarra, aku menciptakan baik dan menciptakan buruk. Baik dan buruk itu ciptaan Allah, ya, harus diingat ini. Diciptakan oleh Allah. Fatuba liman khalaqtuhu lil khair wa ajraitu al khaira ala yadih. Maka fatuba, bejo, bahagia bagi orang-orang, ya, yang aku ciptakan nih orang ini untuk kebaikan, berbuat baik, dan kebaikan itu diciptakan untuk dia. Anda akan memuhasabah diri sendiri. Aku ini sebenarnya sedang diciptakan hari ini untuk sebuah kebaikan atau keburukan, ya. Misalnya, wah, kelihatannya kok keburuk. Nggak apa-apa, hari ini aku tak berbuat buruk, siapa nanti habis ini taubat. Ya, kalau Anda sempat taubat. Kalau tiba-tiba lupa tobat, tiba-tiba mati Anda. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailun liman khalaqtuhu lisyarr wa ajraitu syarr ala yadih. Dan celaka orang yang aku ciptakan untuk keburukan dan aku berlakukan keburukan pada kompetensinya. Hidupnya sehari-hari yang dipikir adalah sesuatu yang buruk. Kelihatannya baik gitu, ini dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya tidak untuk mendekat kepada Allah. Ya buruk juga akhirnya. Karena nggak berguna, nggak bermanfaat hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam satu riwayat disebutkan hadis, man arada ya'lama manzilatahu indallahi falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala min qalbih. Kalau kepengin tahu posisi Anda di hadapan Allah,
lihatlah posisi Allah di hati kamu. Di hati Anda, Allah ini Anda rasakan sebagai apa? Allah Anda lihat sebagai apa kemudian? Kalau kita melihat Allah, Tuhan, entar saja ya saya dekat dengan Engkau. Itu berarti Anda sedang dijauhkan oleh Allah dari diri Anda, sedang disingkirkan oleh Allah. Lalu muncul perasaan seperti itu. Maka kita ini harus terus, denyut jantung kita ini diusahakan. Allah, 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 terus. Jangan pernah berhenti. Apapun yang Anda baca sholawat, di sini Allah, Allah. Baca istighfar, Allah, Allah. Baca la ilaha illallah, di sini tetap Allah. Kalau baca bacaan sholat gimana? Di sini tetap Allah, Allah, Allah. Anda baca kabira walhamdulillahi katsira atau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, di sini Allah, 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 Allah. Supaya apa? Supaya Anda tidak lengah dari Allah. Kalau sampai lengah itu tandanya memang Allah tidak sedang memandang Anda rasanya. Tidak mau menoleh. Kan mengerikan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna Allah ta'ala yanzilul abda haitsu anzalahul abdu min nafsih. Allah itu memposisikan hambanya sebagaimana si hamba memposisikan Allah di dalam dirinya. Ya. Anda mengingat Allah itu dengan apamu? Oh, aku mengingat Allah dengan seluruh pengakuan atas dosa-dosa aku. Allah pun mengingat kepadamu dengan seluruh ampunannya. Karena kita sedang memposisikan Allah ya, sebagai Sang Maha Pengampun, lalu kita menyatakan dosa-dosa kita. Kalau kita memposisikan Allah sebagai Al-Mujib, Sang Pengijabah doa, tiba-tiba diri kita mohon pengen berdoa. Jadi Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan di dalam salah satu tafsir beliau, ada sekian ratus uraian beliau itu. Ya, uraian beliau itu mengenai ayat fadhkurni adzkurkum, maka zikirlah padaku, aku zikir kepadamu. Nah, ditutup oleh beliau dari sekian uraian itu. Fadhkuruni bi anta adzkurukum bi ana. Ingatlah kalian kepadaku dengan seluruh totalitas dirimu, dengan antamu itu, engkaumu itu. Aku mengingatmu dengan akuku. Nah, ini menunjukkan sejauh mana kita memposisikan Allah, disitulah sebenarnya makom kita. Itu ya, jadi mudah kan ya, ini pandangan yang sangat mudah dari Ibnu Athaillah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini, nah sekarang bagaimana kriteria, salah satu kriteria apa kalau Anda termasuk muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat, atau mungkin Anda minal aulia misalnya, wassalihin, golongan orang-orang
yang dicintai dan orang-orang soleh misalnya. Beliau melanjutkan begini, mata rozaqokat ta'ata wal ghina bihi anha. Sepanjang Anda diberi rizki ta'at, ya, wal ghina bihi anha, dan merasa wal ghina bihi anha, jadi merasa cukup pada Allah, merasa cukup pada Allah atas taat tadi. Fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'matun zahiratun wa batinah. Ketahuilah posisi Anda sebenarnya sedang diberi rizki yang sempurna lahir dan batin. Seluruh cita-cita manusia ini kan meraih anugerah yang sempurna, rizki yang sempurna dari Allah. Rupanya manusia juga nggak ngerti yang disebut rizki yang sempurna itu apa. Rizki yang sempurna secara zahir itu apa, secara batin itu apa. Nah, ini disampaikan oleh beliau. Rupanya nikmat. Ya, nikmat itu rizki, nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir itu puncaknya apa? Puncaknya Anda diberi nikmat ta'at, rizki ta'at di dunia ini. Karena apa? Seluruh Anda diberi fisik, diberi nafas, di indera, diberi makan, diberi fasilitas sosial, supaya ta'at. Kalau sampai Anda, hidup Anda untuk taat kepada Allah, berarti sempurnalah nikmat zahir Anda. Nah, itu ya, bukan yang ini semacam. Yang ini itu untuk apa artinya hidup di dunia, fasilitas luar biasa apa saja yang diinginkan ada ini, tapi nggak mendapatkan rizki dan nikmat. Loh, kok bisa? Ya karena dia belum meraih, menganggap, bercita-cita hidupnya untuk menjadi ahlu ta'ah. Anda pun juga harus punya cita-cita itu. Ya Allah, cita-cita hidupku di dunia ini adalah ahlu ta'ah, menjadi ahli ta'at. Itu baru nikmat lahir. Nikmat batin apa? Nikmat batin adalah al-ghina bih. Hati batin cukup engkau saja Allah. Ya, batinnya kalau sudah engkau saja Allah, nah itu berarti mulai sempurna ini rizki batinnya. Ya. Nah, inilah adalah tanda, ya, tanda para arifun. Maka Syabil Hasan Asyadzili di dalam dikutip oleh Ibnu Ajibah di dalam Al-Hizbul Kabir, Hizib Kabir beliau bermunajat begini. Nas'alukal faqra mimma siwak. Nas'alukal faqra mimma siwak. Wal ghina bika hatta la nashhadu illa iyyak. Fahaula'il aghniya billah al-ghaibuna fihi amma siwah ibadatuhum billah walillah wa minallah. Qiyaman bisyukrin ni'mah idman wa dhaifil hikmah. Ini baru illa iyak itu tadi, sampai di situ. Ya Allah, aku mohon kepadamu hanya butuh, hanya butuh kepadamu saja dan tidak butuh kepada selain engkau. Nah, cukup engkau saja yang aku pohon, ya Allah, sehingga aku tidak menyaksikan kecuali menyaksikan engkau. Walaupun mata kepalaku melihat apa saja, telingaku mendengar apa saja, sesungguhnya aku sedang menyaksikan engkau. Itu yang aku pohon, Allah.
Ini adalah al-aghniya billah, al-ghaibuna fihi amma siwa. Ini adalah orang-orang, manusia pilihan Allah yang hanya merasa puas dan cukup dengan Allah saja, nggak butuh kepada selain Allah. Apa saja yang penting selain Allah nggak butuh. Karena itu ibadahnya adalah billah, bersama Allah. Billah, bersama Allah, dan hanya lillah, hanya untukmu Allah. Nggak ada untuk yang lain. Bersamamu, dan bukan hanya ibadah, hidupnya dia merasakan itu. Wa minallah, dan segalanya dari Allah. Qiyaman bisyukrin ni'mah, sebagai wujud manifestasi untuk mensyukuri semua nikmatnya yang sempurna dari Allah. Jadi seluruh ibadahnya hanya untukmu Allah. Terima kasih, ini terima kasihku Allah. Karena nikmatmu sudah tak terhingga, lahir batin kepadaku. Jangan dibalik, beribadah cari nikmat. Ibadah itu mensyukuri nikmat gitu loh. Itu biar enteng ibadahmu. Seneng ibadah kok mencari nikmat. Itu biasanya berat ibadahnya, mulai males, mulai ntar dulu, mulai ini dan itu. Ya. Jadi ini sesuai di dalam hadis Nabi, ahabbul ibad ilallah al-aghniya al-akhfiya al-atqiya. Yang paling Allah cintai dari para hamba-hambanya adalah al-aghniya, adalah orang-orang yang cukup kaya. Maksudnya cukup kaya adalah orang-orang yang tidak butuh. Orang kaya itu kan enggak, orang-orang yang enggak butuh. Dia enggak butuh kepada dunia, bahkan enggak butuh pada akhirat, enggak butuh kepada macam-macam. Dia hanya butuh Allah. Itu namanya orang kaya. Al-akhfiya, orang-orang yang tersembunyi. Apa yang ada di hatinya, biar engkau dan aku saja yang tahu Allah. Jangan sampai tahu manusia, makomku, jangan sampai tahu. Kedekatanku dengan engkau, jangan sampai orang lain tahu. Bahkan malaikat pun kalau, jangan sampai tahu Allah. Ini biar aku dan engkau. Ini akhfiya. Sahibul akhfiya ini artinya orang-orang yang khofinya, batinnya paling dalam, hidup terus dengan Allah. Nah itu. Al-atqiya, orang-orang yang ahlut tuqa. Ya. Orang-orang yang melaksanakan syariahnya, aturan-aturan Allah, menjauhi larangannya. Berpadu. Aghniya, akhfiya, atqiya. Sarair, bawatin, zawahir. Rahasia batinnya connecting dengan Allah. Batinnya connecting dengan Allah. Lahirnya connecting dengan Allah. Oh, ini ahabbul ibad. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah itu. Ya. Jadi ini. Jadi maka nikmat, ada nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat zahir ya taat tadi. Ya, melaksanakan aturan-aturan ubudiyah, ibadah-ibadahnya alam zahir. Nikmat batin, ya ibadahnya batin. Ibadahnya batin apa? Aku puas dan cukup hanya padamu saja Allah. Jangan pada yang lain. Hatiku hanya untukmu. Itu ibadahnya batin. Ya. Maka yang disebut
An-ni'matul uzma, nikmat agung itu yang bagaimana? Yang al-khuruj min ru'yatin nafas. Dia bisa keluar dari memandang diri sendiri. Delok ora enek aku. Dada aku. Itu amal ibadah bukan aku itu. Itu semua darinya. Minka, minhu, semua dari Allah. Sedikit pun nggak ada klaim. Bangga apalagi. Kalau masih ada bangga, ada klaim. Oh, belum dapat nikmat yang agung dia. Jadi ada yang menyebutkan mawasalaka bil haqaiq wa tahharaka minal alaik. Ya, Anda disambungkan dengan wilayah hakikat. Apa sih wilayah hakikat? Wilayah ilahiyah, full Allah, nggak kelihatan yang lain. Itu kalau masih tahu rahasia ini, rahasia itu, belum. Ya, karena apa? Masih ada alaik, ada ketergantungan dengan rahasia demi rahasia, di balik ini, di balik itu. Tapi kalau sudah full Allah, pokoknya Engkau saja ya Allah. Makanya dilatih, ya. Tadi juga diingatkan oleh Ibnu Ajibah, minallah, ilallah, billah, lillah. Nih, ya. Ya Allah, ini semua darimu. Aku sadar saja, ini pun juga darimu. Aku bisa berpikir, memandang, melihat darimu. Untuk apa? Untukmu Allah. Dengan siapa aku Allah? Bersamamu. Dan hanya menuju kepadamu, bagimu Allah. Itu terus diulang, diingat-ingat. Ya. Supaya apa? Supaya kita enggak lepas dari orbit kita sebagai manusia yang beriman, yang menjadi benar-benar hambanya Allah, yang dicintai oleh Allah. Nah, saya kira demikian, saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.